Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dipa Nusantara, bisa dipanggil Arya. Saya dari program studi perjalanan wisata kelas 2A. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang uang panai. Uang panai ialah tradisi atau makna dan dampak dalam budaya Bugis Makassar. Pendahuluan dalam budaya Bugis Makassar, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua individu, melainkan juga penggabungan dua keluarga besar sebagai bagian dari proses pernikahan atau suatu tradisi yang menjadi syarat utama yaitu uang panai. Uang panai adalah sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Sebelum pernikahan berlangsung, tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam adat istiadat masyarakat Bugis Makassar. Namun di era modern ini, uang panai seringkali menjadi perdebatan karena besarnya jumlah yang diminta oleh pihak perempuan, sehingga terkadang menyulitkan calon pengantin pria. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai pengertian makna, faktor penentu dampak positif dan negatif dari uang panai dalam pernikahan adat Bugis Makassar. Pengertian uang panai secara harfiah, uang panai berasal dari dua kata, yaitu uang atau bisa dibilang uang yang bermaksud mengacu pada harta atau materi. Panai dalam bahasa Bugis berarti naik atau menaikkan. Jadi uang panai dapat diartikan sebagai uang atau harta yang dinaikkan atau diberikan oleh calon pengantin pria kepada keluarga perempuan sebagian dari syarat pernikahan adat. Meskipun sering dianggap sebagai mahar, uang panai sebenarnya berbeda dengan mahar dalam Islam. Mahar adalah kewajiban suami yang diberikan langsung kepada istri sebagai hak mutlaknya, sedangkan uang panai lebih bersifat sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan dan digunakan untuk sebagai keperluan adat serta biaya pernikahan. Makna filosofi uang panai bukan hanya sekedar biaya yang harus dibayarkan dalam pernikahan adat, tetapi juga memiliki filosofi mendalam dalam budaya Bugis Makassar. Sepertinya itu, yang pertama, bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Dalam budaya Bugis Makassar, perempuan memiliki posisi terhormat dalam keluarga. Pemberian uang panai merupakan simbol penghargaan dari calon suami kepada keluarga perempuan sebagai tanda bahwa ia siap bertanggung jawab atas istrinya di masa depan. Yang kedua, simbol kesepian finansial dan tanggung jawab laki-laki. Pernikahan dianggap sebagai sebuah tanggung jawab besar. Dengan adanya uang panai, calon pengantin pria diuji kesepian ekonominya untuk menafkahi istrinya setelah menikah. Yang ketiga,
mempererat hubungan keluarga. Uang panai juga berfungsi sebagai alat perekat antara dua keluarga besar yang akan bersatu dalam ikatan pernikahan. Yang keempat, menjaga martabat dan gengsi keluarga. Di dalam masyarakat Bugis Makassar, tingginya uang panai sering dikaitkan dengan martabat keluarga perempuan. Semakin tinggi uang panainya, semakin tinggi pula status sosial yang dimiliki oleh perempuan. Dalam pandangan masyarakat. Faktor yang menentukan besarnya uang panai, tidak ada standar baku dalam menentukan jumlah uang panai yang harus diberikan. Setiap keluarga memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan besar kecilnya uang panai. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi uang panai, seperti keturunan dan status sosialnya. Dalam struktur sosial Bugis Makassar, status seseorang berpengaruh besar dalam menentukan uang panai. Jika seseorang perempuan berasal dari keturunan bangsawan atau darah biru, atau bisa juga dibilang keluarga terpandang, maka uang panai yang diminta biasanya akan lebih besar dari biasanya. Yang kedua itu pendidikan atau profesi calon pengantin wanita, yang misalnya ada gelarnya atau selesai S1-nya. Jadi semakin tinggi pendidikannya perempuan, semakin tinggi pula uang panainya yang bisa diminta. Hal ini juga dikarenakan perempuan dengan pendidikan tertinggi dianggap memiliki nilai lebih dan akan membawa kebanggaan bagi keluarga. Yang ketiga, pekerjaan dan status ekonomi calon pengantin pria. Jika calon pengantin pria memiliki pekerjaan yang mapan dan berasal dari keluarga yang kaya atau sangat mencukupi, biasanya uang panai yang diminta juga akan lebih besar. Yang keempat itu tingkat ekonomi keluarga perempuan. Dalam beberapa kasus keluarga perempuan yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas cenderung menetapkan uang panai yang lebih tinggi sebagai bentuk menjaga gengsi dan harga diri keluarga. Dan itu di sana juga kalau di Makassar. Yang kelima, kesepakatan antara keluarga. Meskipun ada berbagai faktor yang menentukan besarnya uang panai, pada akhirnya jumlah yang disepakati merupakan hasil musyawarah antara kedua keluarga. Karena biar tinggi minta keluarga perempuan, kalau laki-laki kalau tidak sanggup ya secukupnya saja. Dalam proses pemberian uang panai dalam pernikahan adat Bugis Makassar, tahap dalam penentuan dan pemberian uang panai mengikuti proses adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Yang pertama itu mapese-pese atau mapetuada. Dalam artian itu lamaran resmi. Pihak laki-laki datang ke rumah perempuan untuk melamar secara resmi dan membicarakan jumlah uang panai yang harus disiapkan dan disetujui. Yang kedua itu mapaci atau proses malam pacar. Ini adalah mapaci adalah proses adat sebelum pernikahan yang bertujuan untuk
membersihkan diri secara simbolis sebagai masyarakat Bugis Makassar. Dalam acara ini uang panai biasanya telah dipersiapkan dan diserahkan kepada keluarga perempuan. Yang ketiga itu akad nikah dan penyerahan resmi uang panai yang telah disepakati. Pada hari pernikahan, uang panai diserahkan secara resmi kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum pernikahan secara agama dan adat. Dampak positif dan negatif uang panai sering berjalan waktu. Tradisi uang menimbulkan berbagai dampak, baik itu positif maupun negatif. Dampak positifnya itu menjaga tradisi dan budaya. Uang panai menjadi bagian dari identitas budaya Bugis Makassar yang harus dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Dan kedua itu juga meningkatkan nilai perempuan. Tradisi ini secara tidak langsung atau menunjukkan betapa perempuan dihormati dan dijaga martabatnya dalam masyarakat Bugis Makassar. Dan yang ketiga itu mempersiapkan pria untuk bertanggung jawab dengan adanya uang panai. Pria tidak hanya dituntut untuk menikahi tetapi juga harus mempersiapkan diri secara mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga di masa depan. Dan dampak negatifnya itu pertama beban atau finansial bagi laki-laki. Banyak juga pria yang kesulitan menikahi karena uang panai yang diminta terlalu tinggi sehingga harus menabung bertahun-tahun atau bahkan berutang dulu kodong biar mamo itu ditambah warna. Yang kedua itu pergeseran makna menjadi transaksi finansial. Beberapa keluarga memandang uang panai sebagai ajang kompetisi status sosialnya, bukan lagi sebagai penghormatan atau tradisi yang sakral. Dan yang kedua itu pernikahan tertunda atau gagal. Yang dimaksud itu tingginya uang panai seringkali menyebabkan pernikahan tertunda atau bahkan batal. Karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Yang kesimpulannya, uang panai adalah tradisi pernikahan dalam budaya Bugis Makassar. Bugis Makassar yang memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dan simbol kesiapan bagi seorang laki-laki yang ingin menikahi pasangannya. Namun ada juga tantangan zaman modern membuat tradisi ini kerap dianggap sebagai beban, terutama ketika jumlah uang panai yang diminta terlalu tinggi. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur uang panai, tetapi dengan kedekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Bagaimana? Apakah uang panai masih relevan dengan zaman sekarang atau justru perlu disesuaikan? Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang terkesan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.